Perkenalkan, saya Marina Edeltrudis Kiasan dari Prodi PGSD semester 4 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Di sini saya memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan mempraktikkan pembelajaran tematik. Saya mengambil pembelajaran kelas 4, tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Di sini yang saya ambil yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran IPA. Sebelumnya, saya akan membacakan kompetensi inti dari pembelajaran ini. Kompetensi inti yang pertama yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Standar kompetensi yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yakni mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi inti yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang kedua, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Indikator, menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat, bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Kompetensi dasar pembelajaran IPA yang pertama, menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Yang kedua, menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Indikator yang pertama, mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar, dan menjelaskan perbedaan antara gaya dan gerak. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Kita akan mempelajari tentang lingkungan tempat tinggalku. Kalian di sini pasti ada kan yang suka mendengar cerita ataupun membaca cerita? Terus cerita apa sih yang pernah kalian baca? Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan sebuah cerita untuk kalian. Silakan disimak dengan baik ya ceritanya. Kupu-kupu yang berhati mulia. Di sebuah taman yang cantik, seekor semut kecil berjalan-jalan mengelilingi taman di pagi hari yang cerah. Sungguh hari yang indah untuk menikmati pemandangan taman dan saling menyapa dengan hewan yang lain. Lalu kemudian semut melihat ada sebuah kepompong menggantung di salah satu tanaman. Semut kemudian berkata kepada kepompong tersebut, "Kasihan sekali kamu kepompong, sudah jelek, tidak bisa kemana-mana lagi. Ayo turun dan nikmati taman yang cantik ini." Tapi kepompong tersebut diam saja dan tidak menanggapi semut. Kemudian semut tersebut pun melanjutkan jalannya tanpa menghiraukan kepompong. Suatu hari, karena kecerobohannya, semut jatuh ke dalam kubangan lumpur karena semalam hujan lebat. Karena tidak bisa berenang dan keluar dari lumpur, semut pun berteriak minta tolong. Kebetulan ada seekor kupu-kupu cantik yang melintas dan melihat semut yang sedang kesusahan. Diambilnya ranting kecil, kemudian diulurkannya ke arah semut. "Ayo semut, raih ranting ini dan aku akan mengangkatmu keluar dari lumpur." Semut pun meraih ranting tersebut
dan berhasil keluar dari jebakan lumpur. Ketika akan berterima kasih kepada kupu-kupu, betapa malunya semut bahwa yang telah menyelamatkannya adalah kepompong jelek yang ia hina. Ia pun meminta maaf kepada kupu-kupu dan kupu-kupu pun memaafkannya. Dari cerita kupu-kupu dan semut tadi, kita tentu mengetahui bahwa tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut yaitu semut dan kupu-kupu itu sendiri. Terus bagaimana watak keduanya? Wataknya sangat berbeda. Untuk kupu-kupu, dia seorang yang murah hati dan suka menolong, walaupun sebelumnya ia dihina, tetapi dia menolong dengan ikhlas hati. Sementara semut, ia suka menjelek-jelekan atau mengejek orang, tapi pada akhirnya ia menjadi orang yang baik juga. Terus di sini untuk tempat kejadian ceritanya yaitu di sebuah taman. Mana yang dapat kita petik dari cerita semut dan kupu-kupu tadi yaitu kita tidak boleh dengan mudah menilai orang lain hanya dari penampilannya. Pesan moral yang kedua yaitu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kupu-kupu yang tadinya diejek oleh semut, namun ia masih mau membantu semut yang mengalami kesusahan. Cerita yang barusan dibacakan tadi merupakan sebuah cerita fiksi. Terus apa sih cerita fiksi itu? Yuk kita bahas. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi dari pengarang. Imajinasi pengarang tersebut diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, dan penilaiannya terhadap berbagai peristiwa, baik itu peristiwa yang nyata ataupun peristiwa hasil rekaan semata. Kita lanjut ke ciri-ciri cerita fiksi. Ciri yang pertama adalah merupakan imajinasi dari pengarang tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi di sini bukan merupakan sebuah peristiwa yang nyata, tapi berangkat dari kejadian atau wawasan yang dimiliki oleh pengarang tersebut yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Ciri yang kedua yaitu memiliki kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Ciri yang ketiga, bahasanya bersifat konotatif atau bersifat sindiran, bukan yang sebenarnya. Ciri yang keempat, tidak memiliki sistematika yang baku. Dan ciri yang kelima, sasarannya emosi atau perasaan dari pembaca tersebut. Ciri yang terakhir yaitu memiliki pesan moral atau amanah tertentu. Jadi seorang pengarang dalam menulis sebuah cerita tentunya dia menyelipkan pesan moral. Jadi orang yang membaca cerita tersebut akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu unsur-unsur cerita fiksi atau bagian-bagian yang terkandung di dalam cerita tersebut. Unsur yang pertama yaitu tema. Yang dimaksud dengan tema adalah gagasan dasar yang menopang sebuah karya sastra dan terkandung di dalam teks tersebut. Sebuah tema dalam cerita fiksi harus menarik dan bisa membuat pembaca merasa penasaran dengan ceritanya. Kalau temanya biasa saja, orang juga malas untuk membacanya. Untuk itu, seorang pengarang harus bisa membuat tema cerita yang menarik, sehingga orang yang membacanya terus penasaran. Unsur yang kedua yaitu tokoh. Yang dimaksud dengan tokoh yaitu pelaku dalam karya sastra tersebut. Tokoh di sini harus nampak bahwa benar-benar nyata, meskipun ceritanya tidak nyata. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Misalnya, cerita si kancil mencuri timun. Berarti yang menjadi tokoh dalam cerita tersebut yaitu si kancil itu sendiri. Unsur yang ketiga yaitu alur atau plot. Yang dimaksudkan dengan alur yaitu cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadiannya itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Jadi yang dimaksud dengan alur di sini yaitu pengarang harus bisa membuat ceritanya itu menarik.
Unsur yang keempat yaitu konflik. Yang dimaksudkan dengan konflik yaitu kejadian yang tergolong penting, merupakan sebuah unsur yang sangat diperlukan dalam mengembangkan alur atau plot. Di sini yang dimaksud dengan konflik yaitu masalah dalam cerita harus merupakan sesuatu yang beda. Unsur yang kelima yaitu klimaks. Yang dimaksudkan dengan klimaks yaitu puncak dari konflik atau masalah dan sudah menemukan jalan keluar yang tepat. Unsur yang keenam yaitu latar atau tempat kejadian. Misalnya cerita yang tadi, kupu-kupu dan semut. Latar tempatnya yaitu di sebuah taman. Unsur yang ketujuh yaitu amanat. Dalam sebuah cerita tentunya ada pesan moral, sehingga sesuatu yang bisa kita contohi dalam kehidupan sehari-hari. Dan unsur yang terakhir yaitu sudut pandang. Yang dimaksudkan dengan sudut pandang yaitu bagaimana cerita dibawa dan oleh siapa. Misalnya, kamu bercerita tentang perjalanan ke desa. Yang mengarang cerita di sini yaitu si A. Ia bisa membawa sudut pandang menurut si B. Jadi di dalam ceritanya diawali dengan cerita si B. Jadi, setiap unsur-unsur yang terkandung di dalam cerita harus bisa menarik pembaca. Sekarang kita masuk ke pembelajaran IPA. Tentunya kalian pasti sering bermain ataupun melakukan aktivitas di luar rumah. Dan aktivitas tersebut tanpa kita sadari membutuhkan tenaga atau memerlukan gaya otot kita. Yakni pada gambar 1, Budi melakukan tarikan dengan menarik mobil mainannya. Sementara untuk gambar 2, Budi melakukan dorongan dengan mendorong bola menggunakan bat yang ia pegang. Tarikan dan dorongan yang diberikan Budi merupakan gaya. Karena benda tersebut diberi gaya oleh Budi, maka ia bergerak. Dan masih banyak aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari dengan memerlukan gaya. Misalnya di dalam ruang kelas, kita mendorong atau menarik meja. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengangkat benda, ketika membajak sawah dengan sapi, mendorong mobil yang macet, atau kuda menarik gerobak, atau mendorong dan menarik gerobak. Terus kalian pasti berpikir, apa sih pengertian dari gaya atau pengertian dari gerak? Nah, pengertian dari gaya itu sendiri yaitu sebuah tarikan atau dorongan yang memiliki arah tertentu dan dapat menyebabkan benda tersebut bergerak. Suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan dari titik acuan. Setelah mengetahui pengertian dari gaya dan gerak itu sendiri, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara gaya dan gerak yaitu gaya merupakan tarikan atau dorongan yang memiliki arah tertentu dan dapat menyebabkan benda tersebut bergerak. Terus yang dimaksud dengan gerak yaitu benda yang mengalami perubahan atau kedudukan dari titik acuan yang diakibatkan oleh gaya itu sendiri. Baik, sekian pembelajaran kita mengenai lingkungan tempat tinggalku. Untuk bisa memahami lebih lanjut materinya, bisa dipelajari kembali di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Apabila ada salah kata atau dalam penjelasannya kurang maksimal, saya mohon maaf. Terima kasih.